Terima kasih Tuhan. Amin. Iman yang kau berikan kepada kami, iman itu yang hari ini membawa kami di tempat ini. Dan ketika kami datang di tempat ini Tuhan, tujuan kami hanya satu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hati Tuhan yang disenangkan pada pagi hari ini. Tuhan pakai setiap hidup kami supaya menjadi tempat landasan firman-Mu. Supaya setiap hidup kami Tuhan bisa mengimpartasikan kuasa surga di muka bumi ini. Oleh sebab itu Bapa, biar saat ini Tuhan Kau datang berbicara kepada kami. Roh Kudus mengurapi setiap kata-kata firman yang akan hamba sampaikan pada pagi hari ini. Supaya setiap kata-kata firman ini Tuhan akan membuka setiap pandangan-pandangan rohani kami. Supaya dalam kehidupan kekristenan kami Tuhan, kami tidak salah melangkah. Kami tidak menjadi batu sandungan Tuhan. Walaupun jumlah kami sedikit, ya Bapa. Tapi karena ada kuasa firman Allah dalam setiap hidup kami, kuasa itulah yang akan merubah setiap dunia ini Tuhan. Dunia ini sedang menuju kebinasaan. Tetapi kami adalah terang dan garam itu Tuhan. Iman yang Tuhan taruh kepada kami hari ini. Iman itu akan bekerja dalam setiap hidup kami. Tuhan, Engkau tolong kami yang punya masalah, punya persoalan. Tuhan tolong kami yang punya masalah sakit, penyakit. Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus. Ketika firman kami dengar Tuhan, disitulah pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Hari ini kita bicara sesuatu yang sangat luar biasa. Ada sesuatu dan saya percaya bahwa semua kita yang ada di muka bumi ini selalu menginginkan suatu masa depan yang penuh dengan harapan. Cita-cita kita buat anak-anak kita, cita-cita kita buat buah keturunan kita, supaya mereka akan berhasil, mereka akan sukses. Sehingga ada banyak cara yang mulai kita buat kepada anak-anak kita. Kita memberikan sekolah yang terbaik. Kita menjadikan dia yang terbaik. Cari ke tempat yang hebat. Tapi kerap kali yang terjadi adalah sebuah kegagalan. Nah mungkin pagi hari ini ketika Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini. Mungkin hal yang sama. Yang apa yang saya sampaikan mungkin ada dalam benak kita. Mungkin kita berpikir bagaimana dengan masa depan kita. Kita tidak pernah tahu. Tetapi janji Tuhan bahwa setiap orang yang hidupnya berakar di dalam dia, saudara dan saya nggak perlu takut dengan masa depan kita. Tapi kerap kali bahasa ini menjadi satu bahasa yang bias. Tidak mengerucut kepada satu tujuan. Seringkali kita cuma akhirnya berkata, kalau begitu yang penting aku datang di gereja. Yang penting aku baca firman, yang penting aku setia melayani. Sepertinya masa depan saya Tuhan janjikan. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang setia ke gereja. Banyak orang yang kelihatannya rajin melayani. Masa depan mereka endingnya tidak baik. Ini mungkin yang sedang terjadi dalam setiap pemikiran kita. Tapi firman Allah adalah solusi dalam setiap hidup kita. Nah oleh sebab itu saudara, saya mau bicara pagi hari ini sesuatu yang sangat sederhana. Yaitu your habit is your future. Apa yang menjadi kebiasaan kita hari ini, itu yang menentukan masa depan kita. Banyak kali kita berpikir, nggak perlu. Habit saya ya sudah kebiasaan saya seperti ini. Seperti kami, saya orang Indonesia Timur, orang Manado. Kalau maki-maki itu biasa. Ketemu orang, kalau ngomong itu, lu masih hidup, belum mati, itu biasa orang Manado. Dan kita merasa bahwa ya itulah kita orang Indonesia Timur ya seperti itu. Kalau kami ngomong keras itu biasa, itu orang Indonesia Timur. Kalau ngomong lembut mah orang Solo. Bukan orang Indonesia Timur, tapi tanpa kita sadari, habit itu menentukan future kita. Kita lihat dulu satu kebenaran firman Allah apa yang Yesus katakan tentang habit ini. Lukas 18 ayat yang pertama. Lukas 18 ayat pertama berkata seperti ini. Lukas 18
ayat yang pertama, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Kita tidak bicara tentang doanya. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ketika kita lihat kata tidak jemu-jemu ini bicara tentang sebuah kebiasaan, sebuah habit. Jadi doa itu saudara bukan namanya doa itu karunia. Banyak orang ngomong karunia berdoa. Doa itu bukan karunia. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Apabila saudara tidak berdoa, maka saudara pasti mati. Jadi doa itu mestinya tidak perlu diomongkan lagi. Tapi bagaimana doa itu menjadi kebiasaan kita. Nah, kalau saudara lihat hari ini di YouTube kita Gereja Best, itu pagi malam itu ada doa. Dan yang hebatnya di doa kita saudara, itu yang seringkali orang bertanya kepada saya, Pak Roy, kenapa Gereja Best ini kok doanya bukan orang yang berdoa, tapi kok firman? Saya katakan kepada mereka, kenapa kita berdoa? Kenapa kita punya program doa kita? Yang kita angkat bukan orang yang berdoa. Karena hari ini banyak pendoa-pendoa, maaf, salah di dalam doa. Terlalu banyak memaksa Tuhan. Ketika firman itu diberikan, firman itu yang perintah hidup saudara dan saya. Kalau kita berdoa, kita yang perintah Tuhan. Jujur ngomong saudara, saya pun mungkin lakukan seperti itu. Ketika saya berdoa, saya perintah Tuhan. Tapi ketika firman itu datang dalam hidup kita, firman yang perintah kita. Ketika firman perintah kita, masalah, persoalan, sakit, penyakitmu, Tuhan akan luputkan. Itu janji Tuhan. Nah, ketika dia bicara tentang sesuatu yang namanya habit, kebiasaan, kebiasaan ini yang menentukan masa depan kita. Kalau saudara kebiasaan bangun jam 10 pagi, maaf kata Anda tidak akan menjadi orang yang berhasil. Oma saya berkata begini, Roy, kalau kamu bangun jam 10 pagi, berkat itu sudah diambil orang. Kamu tinggal ambil sisa-sisanya. Disuruh kita bangun pagi. Kenapa kita melihat orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak percaya Yesus lebih berhasil dari orang Kristen? Saya ambil contoh toko, saudara. Saudara punya kios, dibandingkan dengan kios orang yang tidak atau toko yang tidak percaya Tuhan. Saudara lihat kenapa dia lebih berhasil, kenapa dia lebih sukses. Saudara buka jam 11 pagi, jam 10 pagi. Dia buka jam 6 pagi, dia udah untung 4 jam saudara. Jadi habit kita hari ini harus kita rubah. Nah, oleh sebab itu saya coba angkat pada pagi hari ini ada 4 hal untuk merubah habit saudara dan saya. Yang pertama kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang pertama saya mau bicara begini tentang pergaulan yang sehat. Saudara harus cari komunitas saudara. Saudara harus cari tempat di mana saudara bergaul itu pergaulan yang sehat. Ini sekarang ini saudara kan karena masa pandemi banyak orang ini hobinya mulai keluar. Hobi pelihara burung, hobi pelihara apalagi saudara, ayam. Kalau ayam di Manado banyak orang pelihara ayam untuk diadu hari Minggu. Kemudian ada lagi orang mulai hobi main golf. Saya diajak teman saya, ayo Pak Roy main golf. Saya bilang saya enggak suka main golf. Kalau kamu main golf pasti kamu kecanduan. Kita punya komunitas pemain golf. Saya bilang enggak. Saya enggak suka main golf. Kamu kan kelihatan kurang sabar. Kalau di golf itu jadi sabar. Saya bilang biarpun kalau saya jadi dilatih jadi sabar. Tapi kalau hari Minggu saya enggak ke gereja. Maaf saya enggak mau. Karena kadang-kadang hobi itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan ketika apa yang terjadi pada waktu masa pandemi, saya beli sepeda. Saya beli sepeda karena sepi jalan. Saya naik sepeda. Saya naik sepeda saudara. Ini maaf bukan yang orang naik sepeda itu salah saudara. Ya, saya tahu sini banyak orang yang senang naik sepeda. Akhirnya ketika saya naik sepeda, teman-teman komunitas sepeda ngomong begini, ayo gabung sama kita.
beli helm semua, beli apa semua. Saya bilang terus hari Minggu, tiap minggu kita naik sepeda. Saya bilang, bos, saya hamba Tuhan, saya pendeta. Masa saya disuruh ini? Kan gak apa-apa. Apalagi kalau online kan tinggal lihat aja nanti. Kalau namanya itu di YouTube kan bisa diputar lagi. Saya bilang enggak lah. Saya coba memproteksi diri saya supaya tidak masuk dalam pergaulan yang tidak baik, tidak sehat. Hari ini saudara, pergaulan itu di tangan kita. Kalau kita mau pilih pergaulan yang tidak baik, itu pilihan saudara. Sama seperti ketika arisan. Arisan pun sama, ini mohon maaf ibu-ibu, senang arisan. Dan paling banyak konflik itu di arisan. Saya kesaksian sedikit tentang ketika, saya ini kan sering tinggal-tinggal istri, keluarga, anak-anak ketika saya pelayanan. Satu kali istri saya ngomong begini, dia setiap hari antar anak sekolah, dia punya satu komunitas. Komunitas ibu-ibu itu waktu antar anak sekolah, itu pasti kumpul-kumpul, mereka arisan. Nah kemudian, istri saya cerita begini, saya itu di ibu-ibu udah ngomong begini, suamimu kan sering berangkat-berangkat. Tiap berapa lama kamu ditinggalkan sama suamimu? Ya istri saya ngomong kadang 3 bulan, kadang 1 bulan, kadang saya nggak tahu dia di mana. Hati-hati loh, jangan-jangan dia sudah punya simpanan di tempat lain. Terus saya tanya sama dia, terus kamu jawab apa? Dia ngomong sama temannya katanya, ya kalau saya juga mau jaga terus, enggak mungkin, kita nggak bisa jaga. Saya tahu ada Tuhan yang jaga dia. Saya bilang, bagus jawabanmu seperti itu. Tapi mulai minggu depan, tinggalkan persekutuan itu. Karena itu yang akan merusak hari pikiranmu. Ini yang kerap kali terjadi saudara. Kita seringkali masuk dalam satu pergaulan, satu perkumpulan yang tidak baik. Makanya ini sebuah habit yang harus kita tinggalkan. Ini adalah bad habit saudara. Kemudian yang kedua kita lihat begini saudara. Yang kedua kita bicara tentang your habit is your future. Habit kita ini saudara di mulut. Makanya saudara yang kedua yang menentukan masa depan kita adalah perkataan kita. Makanya yang kedua jaga perkataan. Perkataan kita menentukan masa depan kita. Berkat itu tidak jauh dari mulut bibir saudara dan saya. Amin. Kalau mulut bibir kita tahu memperkatakan yang baik, makanya hati-hati. Orang percaya kuasa itu ada di mulut kita. Kalau saudara ngomong anakmu bodoh, goblok, saudara nggak usah heran kalau nanti akhir dia terima raport. Saudara lihat hasilnya jelek. Suami gua bodoh, makanya nggak dapat rezeki, nggak dapat berkat. Hati-hati saudara. Ada pepatah Cina katakan begini, pepatah Tiongkok mengatakan, hidup ini ditentukan apa yang masuk dan apa yang keluar. Yang masuk itu bicara tentang makanan, yang keluar bicara tentang perkataan. Nah, Yakobus 1 ayat 13 dan 14 kita akan lihat, firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Ini yang banyak kali. Kita bilang, waduh masalah ini Tuhan datangkan masalah. Oh COVID ini dari Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah mendatangkan pencobaan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Saudara lihat ayat ini. Jadi jangan hari ini kalau ada dalam pikiran kita, kita berkata, oh Tuhan mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ayat 14 kemudian apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat yang ke-26 kita loncat, apa firman Tuhan katakan? Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, itu dia. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya juga sering gagal di dalam perkataan. Kita nggak sempurna saudara, tapi kita berusaha tiap hari menjaga perkataan kita.